wabarakatuh. Di tanggal 23 Oktober 2020 ini, Ibu akan mengajarkan tentang laba rugi. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Mirna Rosliani dari PLPU Universitas Siliwangi. Di sini Ibu akan mengajar di PS2. Jadi kalian bisa lihat di PPT yang Ibu share ya. Isi keuangan pada suatu informasi ini bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, menunjukkan usaha yang telah dilakukan oleh pihak manajemen dan bagaimana pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang telah dipercayakan kepada mereka. Hal ini terkait dengan keputusan investasi maupun penggantian posisi di lingkup manajerial. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan kinerja atau kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Laporan ini menyajikan seluruh pendapatan dan beban perusahaan selama satu periode akuntansi. Pendapatan adalah sumber pemasukan yang diperoleh dari kegiatan operasional perusahaan. Beban adalah pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk mendukung dan membiayai kegiatan operasionalnya dalam rangka menghasilkan pendapatan. Pendapatan dan beban dikatakan akun nominal. Unsur laporan laba rugi terdiri dari pendapatan usaha, beban usaha, pendapatan di luar usaha, dan beban di luar usaha. Bentuk dari laporan laba rugi ada di slide selanjutnya ya. Baik, di slide ini bentuk laporan laba ruginya yang pertama ada single step ya. Kalian bisa lihat di PPT ya. Di dalam single step itu ada pendapatan jasa, pendapatan bunga, pendapatan lain-lain. Jadi kalian bisa lihat pendapatan apa saja itu dianalisis di dalam persamaan dasar akuntansi ya. Jadi kalian dari persamaan dasar akuntansi bisa dilihat apa aja pendapatan apa saja yang ada ya. Jadi kalian nanti masukin di laporan laba rugi. Sesudah itu kalian langsung totalin pendapatan yang seluruhnya. Yang selanjutnya ada beban gaji, beban penyusutan peralatan, beban lain-lain. Kalian bisa lihat juga di persamaan dasar akuntansi ya. Jadi dari persamaan dasar akuntansi dilihat bebannya apa aja, nanti kalian masukin ke laporan laba rugi ya. Sesudah itu kalian total bebannya. Sesudah itu kalian langsung jumlahin dari pendapatan dan beban ya. Jadi sama kalian di pendapatannya berapa, bebannya berapa. Jadi misalnya pendapatannya tuh 4 juta, bebannya 3 juta. Berarti 4 juta dikurangi 3 juta jadi 1 juta. Jadi laba bersihnya itu 1 juta ya. Itu contohnya. Jadi contoh dari pengerjaan dari single step ya. Contoh yang kedua ada pengerjaan cara kedua ada di slide selanjutnya. Baik, di slide ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Oke, baik. Yang kedua itu ada multiple step ya. Multiple step itu ada pendapatan usaha, beban usaha, laba usaha, pendapatan beban di luar usaha, pendapatan bunga, laba bersih. Kalau ini lebih di sub-subin ya, sub-subkan itunya. Di sub di persub. Kalau multiple step itu di sub pendapatan usaha dijelaskan pendapatan jasa. Jadi kalian bisa pilih mau mau pilih yang single step apa multiple step ya. Tapi cara pengerjaannya sama-sama saja. Ada laba bersih. Jadi kalian kalau di laporan laba rugi itu pendapatan usaha dikurangi beban usaha. Baik. Slide selanjutnya. Oke, baik. Yang kedua itu ada multiple step ya. Oke, baik. Yang kedua itu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menjelaskan perubahan ekuitas perusahaan setelah perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya selama periode akuntansi tertentu. Bentuk laporan perubahan ekuitas yaitu modal awal, laba bersih, price, dan modal akhir. Jadi kalian bisa modal awal itu modal penanam modal di awal ya, modalnya berapa. Terus laba bersih itu kalian bisa lihat di laporan laba rugi ya. Laba bersihnya berapa, kalian langsung masukin laba bersihnya berapa. Kalau FRAIF pengambilan uang dari pemilik modal ya, dinamakan FRAIF ya. FRAIF-nya berapa. Kalau dia tidak mengambil FRAIF, tidak mengambil uang dari perusahaan tersebut, jadi kalau itunya nol ya. Kalau berapa, kalau dia mengambil berarti nanti bisa dikurangi ya, modal awalnya berapa, price-nya dikurangi ya, langsung modal akhir. Jadi nanti modal akhirnya tuh modal awalnya berapa, laba bersihnya berapa. Oke, sudah itu langsung aja modal awalnya berapa, laba bersihnya berapa. Jadi modal awal ditambah laba bersih. Kalau ada FRAIF berarti modal awal ditambah laba bersih dikurangi FRAIF ya. Baik, selanjutnya kalian bisa lihat langsung aja ya di PPT laporan perubahan ekuitas itu ada modal awal, laba bersih, FRAIF, dan modal akhir ya. Oke, kita masuk slide selanjutnya. Laporan perubahan baik, slide selanjutnya itu neraca. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada periode waktu tertentu dan dinyatakan dengan satuan uang. Neraca adalah jenis laporan keuangan yang sangat penting bagi pengguna informasi akuntansi karena melalui neraca dapat diketahui gambaran kondisi finansial perusahaan. Jadi di dalam neraca itu kalian bisa melihat gambaran kondisi finansialnya berapa di dalam perusahaan itu. Unsur-unsur
Di dalam neraca itu ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Liabilitas itu kewajiban ya. Bentuk neraca yang disusun dengan dua sisi kiri adalah aset dan sisi kanan adalah liabilitas dan ekuitas. Liabilitas itu kewajiban. Oke, kita langsung saja di slide selanjutnya. Baik, slide selanjutnya itu di slide ini kalian bisa lihat ada contoh posisi, di mana posisi penempatan laporan posisi keuangan ya. Aset itu sebelah kiri dan sisi kanan itu liabilitas dan ekuitas. Kalian bisa lihat di dalam aset itu ada aset lancar dan aset tetap. Di dalam aset lancar itu ada kas, piutang, dan perlengkapan. Sesudah itu kalian total aset lancarnya berapa. Di dalam aset tetap itu ada peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Sesudah itu kalian total aset tetapnya berapa. Oke, udah di total kalian. Oke, sesudah itu kalian total ya, aset lancarnya berapa, aset tetapnya berapa. Jadi di dalam aset lancar diuraikan kas, piutang, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Jadi kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan itu ditambah semuanya. Jika ada akumulasi, berarti akumulasi penyusutan peralatannya itu dikurangi. Jadi dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan itu semuanya tambah ya. Di akumulasi itu dikurangi. Jadi total kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan itu dikurangi ke akumulasi penyusutan peralatan. Terus di sebelah kanan ada liabilitas dan ekuitas, itu di dalamnya ada utang jangka pendek, dan di ekuitas itu ada modal ya. Utang jangka pendek itu utang ya, di ekuitas itu modal tuan siapa. Di dalam contoh bisa dilihat modal siapa. Di minggu lalu itu modal dari Nugroho ya, warnet siang malam. Jadi nanti kalian ditugaskan membuat laporan laba rugi, laporan ekuitas, dan laporan posisi keuangan ya. Jadi kalian bisa lihat dari minggu lalu. Nanti ibu tugaskan ya. Kalian bisa lihat dulu ini liabilitas dan ekuitas di sebelah kanan ya. Oke, utang dan modal ya. Jadi utang dikurangi modal ya. Misalnya utangnya 10.000, 100.000, modalnya itu 600.000, berarti 500 dikurangi 100, jadi 400 ya. Itu mungkin contohnya. Sesudah itu kalian totalnya harus sama ya, antara total aset dan total liabilitas dan ekuitas itu nilainya harus sama, harus balance. Jadi kalau di aset itu total asetnya 400, di liabilitas dan ekuitasnya juga harus 400. Jadi kalian harus jika tidak balance, tidak sama, kalian berarti
ada yang salah di penilaiannya. Cara memasukkan angka-angkanya kalian ada yang salah kalau total aset dan total liabilitasnya tidak sama ya. Jadi kalian harus cek ulang lagi jika ada kesalahan ya. Oke, di itu ya, di slide selanjutnya ada cara menyusun menyusun laporannya ke bawah, laporan posisi keuangannya jadi ke bawah, jadi tidak ada sisi kanan kiri, jadi laporannya di bawah ya. Di slide selanjutnya kita bahas. Di slide ini jadi laporan posisi keuangannya itu neracanya tuh disusun berbentuk laporan ke bawah ya. Jadi laporannya tuh ke bawah. Aset lancar, aset tetap, total aset sama kayak yang di slide sebelumnya. Jadi aset lancar itu ada kas, piutang, dan perlengkapan. Sudah itu kalian total aset lancarnya berapa. Di aset tetap ada peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Jadi kalian jumlahin dulu aset lancarnya berapa dan aset tetapnya berapa. Kecuali nanti di pas akumulasi penyusutan nanti dikurangi totalnya. Sesudah itu total asetnya dijumlahkan. Sesudah itu langsung ada utang jangka pendek. Di dalamnya ada utang. Ekuitas itu ada modal ya. Modal awalnya modal siapa ya? Di contoh sebelumnya itu kan modal warnet siang malam ya. Modalnya Nugroho ya. Mungkin itu ya. Jadi kalian bisa pilih mau cara pembuatan laporan posisi keuangannya berbentuk sisi kanan apa sisi kiri, apa mau disusunnya ke bawah ya. Jadi kalian bisa pilih aja maunya di berbentuk ke bawah apa kanan kiri ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin cuma segitu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya nanti kita diskusi di Google Classroom atau WA Group ya. Jadi kalian yang belum mengerti nanti bisa diskusi di Classroom apa WA Group ya. Untuk tugasnya nanti Ibu share di Classroom ya. Nanti tugasnya Ibu share di Classroom atau WA Group ya. Mungkin sekian ya. Terima kasih anak-anak.